Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata dari pengalaman pendakian di Gunung Gombel, Jawa Tengah. Cerita ini bukan hanya untuk ditakuti, tapi menjadi pengingat bahwa di setiap perjalanan, terutama ke alam yang sakral, ada aturan tak tertulis yang harus dihormati. Mari kita simak bersama kisahnya, dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kalian pernah dengar suara gamelan di tengah hutan? Suara itu pelan, menyeret, seperti bisikan yang bergerak di antara daun-daun yang diterpa angin malam. Dingin menusuk tulang. Kabut mulai turun perlahan, menutupi pandangan. Aku, Warto, bukan orang yang mudah takut. Tapi malam itu, malam di Gunung Gombel, jalur alas petak, aku jujur, rasanya nggak karuan. Baru beberapa langkah dari pos registrasi, aku sudah merasakan hal-hal aneh. Seperti ada yang mengawasi dari balik semak. Seperti ada yang menggereng pelan, entah dari mana. Tapi, bagaimana lagi, pendakian sudah dijadwalkan, teman-teman sudah siap, perlengkapan lengkap. Tidak mungkin mundur. Aku, Warto, orang biasa dari pinggiran kota. Pendakian kali ini bareng teman-teman, Gino, Budi, Darman, dan Jekti. Kami sepakat untuk naik bareng lewat jalur alas petak yang jarang dilewati orang. Katanya sih, jalur ini yang paling sepi, paling mistis, tapi pemandangannya paling indah. Tapi, aku harus tanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar sebanding dengan risikonya? Dari desa bawah, teman-temanku sudah ngomong, gak usah sok berani, tuh. Kalau nanti kamu dengar atau lihat hal aneh, jangan komentar. Pikir aja diam. Di sini, yang ngomong gak cuma manusia. Aku tertawa kecil, tapi hati tetap gemetar. Perjalanan dimulai dengan rasa penasaran yang dibalut kabut tipis. Alamnya tenang, sepi. Tapi rasanya seperti ada yang mengawasi. Setiap langkah semakin terasa berat. Seperti tas carrier yang kubawa, semakin lama semakin berat hingga pundakku terasa sakit. Bayangkan saja, langkah-langkah kecilku digelayuti rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Dan sekarang, aku tanya kepada kalian yang membaca cerita ini. Jika kalian berada di tengah hutan, lalu mendengar suara gamelan pelan, apakah kalian akan menoleh, atau terus berjalan, pura-pura tidak mendengar? Namaku Warto. Usia 30, kerja di bengkel sepeda motor di pinggiran kota. Hidupku biasa saja. Tapi aku punya satu kebiasaan yang sedikit berbeda dari orang lain di kampungku, aku suka naik gunung. Bukan karena ingin pamer atau cari pengakuan, tapi karena di atas sana, aku merasa tenang. Jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari masalah hidup, hanya ada suara angin, gemerisik daun, dan udara dingin yang menampar wajah. Kali ini, aku dan 4 temanku sudah sepakat untuk mendaki Gunung Gombel lewat jalur alas petak. Bagi orang-orang yang sudah sering mendaki, nama jalur ini mungkin sudah tidak asing. Jalur yang katanya sepi, jarang ada pendaki lewat. Terkenal angker, banyak cerita yang beredar. Tapi yaitu, justru kadang rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Teman-temanku bukan pendaki profesional, tapi semuanya suka alam. Gino, yang paling cerewet, asalnya dari kampung sebelah. Dia yang pertama ngajak naik, dan biasanya jadi orang yang selalu bikin ramai di setiap perjalanan. Tapi meskipun cerewet, dia orang yang paling ngerti aturan. Kalau sudah soal adat dan pantangan di gunung, dia paling ketat. Lalu ada Budi, pendiam, tapi paling kuat. Badannya besar, tapi hatinya halus. Dia jarang ngomong, tapi sekali ngomong, semua orang diam mendengarkan. Budi yang paling rajin ngingetin soal persiapan logistik, air minum, dan alat masak. Darman, si periang, selalu punya lelucon receh. Tapi kadang suka asal ceplas-ceplos, gak mikir tempat dan waktu. Ini yang sering bikin kami semua cemas. Sudah sering diingetin, tapi namanya juga Darman. Dan terakhir Jekti, orangnya santai, apa adanya. Dia gak banyak protes, tapi juga gak terlalu banyak inisiatif. Kalau dibilang, ya ikut. Tapi kalau disuruh mikir jalan, malah bingung sendiri. Tapi satu hal, dia paling setia kawan. Kami berlima berangkat dari rumah subuh-subuh, naik mobil sewaan sampai ke desa paling bawah jalur alas petak. Dari situ, perjalanan dimulai dengan langkah kaki. Pagi itu cerah, langit biru bersih, burung-burung berkicau.
Tapi udara di sekitar pos perizinan sudah mulai dingin. Aku bisa merasakan sejuk yang pelan-pelan masuk ke tulang. Kami registrasi, mengisi data, lalu mulai berdoa bersama. Gino sempat bilang dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Ingat, di sini bukan cuma kita yang jalan. Kalau dengar apa-apa, lihat apa-apa, diam saja. Simpan sendiri. Jangan asal komentar." Aku cuma mengangguk. Kami semua paham. Latar tempatnya adalah jalur pendakian Gunung Gombel lewat alas petak. Jalur ini katanya dulunya adalah jalur yang dipakai orang-orang zaman dulu untuk naik ke tempat petilasan, tempat bersemedi. Sampai sekarang, banyak yang percaya tempat ini dijaga. Di kanan kiri jalan, hanya ada hutan pinus yang lebat, pohon besar dengan akar menjalar kemana-mana. Udara dingin menusuk. Jalan setapak yang awalnya landai, mulai menanjak pelan-pelan. Setiap langkah, suara ranting patah di bawah kaki terdengar jelas. Sesekali, angin bertiup lewat, membawa aroma tanah basah dan bau dedaunan yang membusuk. Kami berjalan dengan formasi berurutan. Aku di depan, Gino di belakangku, lalu Darman, Budi, dan Jekti paling belakang. Situasi awal berjalan normal. Bercanda, tertawa kecil, sesekali berhenti untuk minum dan mengambil napas. Tapi di tengah riuh kecil kami, aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti, kami tidak benar-benar hanya berlima. Entah kenapa, setiap berhenti, aku selalu merasa ada yang ikut berhenti di belakang. Dan setiap menoleh, kosong. Tapi perasaan itu makin kuat. Di kejauhan, kabut mulai turun pelan. Awalnya tipis, lalu makin tebal. Langit biru tadi pelan-pelan berubah kelabu. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bahkan jangkrik dan burung pun seperti ikut diam. Hanya suara langkah kaki kami yang terdengar, dan desahan napas yang mulai berat. Aku melirik ke belakang. Gino melihatku sambil tersenyum kecil. Tapi aku tahu, dia juga merasakan hal yang sama. Perjalanan baru dimulai. Tapi aku yakin, malam ini, kami akan menemui sesuatu yang tak akan pernah kami lupakan seumur hidup. Semakin jauh kaki melangkah, semakin dalam kami masuk ke hutan. Pohon-pohon besar berdiri kokoh, akarnya menjalar liar di tanah. Kabut makin menebal, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Suara burung sudah tak terdengar. Angin hanya sesekali berdesir pelan, membawa hawa dingin yang mencubit kulit. Kami berhenti di sebuah tempat lapang kecil, yang katanya dulu tempat orang-orang bertapa. Ada batu besar di tengah, penuh lumut dan sedikit basah. Di situ kami duduk, mengatur napas, sambil meneguk air minum. Dan disinilah, semuanya mulai terasa aneh. Gino, yang biasanya cerewet, mendadak diam. Tatapannya kosong menembus kabut. Darman mulai terlihat gelisah, kakinya menggoyang-goyang tanpa henti. Budi menunduk, memejamkan mata, seperti sedang menahan sesuatu. Sedangkan Jekti, dia justru tertawa kecil, tawa yang tidak biasa. Aku memperhatikan mereka satu-satu. Gino, kenapa? Tanyaku pelan. Dia menoleh lambat, matanya seperti kosong. Kau dengar, tuh. Ada yang main gamelan. Aku menahan napas. Buluku berdiri. Aku tidak ingin mengakuinya. Tapi telingaku pun mulai menangkap suara samar-samar. Seperti suara saron dipukul pelan, kenong yang dipukul irama lambat, bunyi gong berat menggema jauh di balik kabut. Pelan, tapi jelas. Darman menelan ludah. Tuh, ini sudah mulai, katanya pelan. Aku berdiri, menengok ke sekeliling. Kabut makin pekat. Aroma wangi seperti kemenyan tiba-tiba menyeruak dari arah yang tidak jelas. Angin berembus pelan, membawa bisikan samar yang entah bahasa apa. Jangan komentar, gumam Gino. Jangan komentar apapun. Kami semua berdiri. Tapi sebelum sempat melangkah, suara itu semakin jelas. Suara gamelan. Tapi bukan gamelan biasa. Irama cepat, lalu pelan, lalu cepat lagi. Dan di sela-selanya, seperti ada suara orang bercakap-cakap, tapi tak jelas bahasanya. Jangan dengok. Ayo jalan. Seru Budi. Kami segera berjalan cepat. Tapi belum 10 langkah, dari balik kabut, muncul bayangan.
Seperti kerumunan orang, bergerak pelan, mengenakan pakaian Jawa kuno. Ada yang membawa tampah, ada yang membawa kendi, ada yang menuntun sapi. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Kerumunan itu melintas, tepat di depan kami. Tapi langkah-langkah mereka tidak menapak tanah. Mereka melayang beberapa senti di atas tanah. Wajah mereka tidak jelas, kosong, pucat. Darman berbisik, "Pasar gaib." Kami semua membeku. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, satu sosok berhenti, menoleh ke arah kami. Matanya kosong, hitam legam. Mulutnya tersenyum tipis, senyum yang dingin. Lalu, tangannya mengangkat perlahan, menunjuk ke arah kami. "Jangan lihat. Jalan!" Gino hampir berteriak. Kami berlari, tak peduli jalan terjal, tak peduli ranting mencakar kaki. Langkah kami tergesa-gesa, napas memburu. Tapi suara gamelan itu, semakin keras, semakin dekat, seakan mengejar kami. Dan, di tengah kepanikan itu, suara tawa berat terdengar. Ho, 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 suara laki-laki tua, dalam, mengerikan. Kami semua menoleh sekejap. Dan saat itu juga, angin besar datang menerpa. Kabut tersibak. Di depan kami, berdiri sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala, mulutnya menyeringai lebar. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali berteriak. Tapi tiba-tiba semuanya kacau. Langkah kami tak beraturan, ada yang jatuh, ada yang terseret. Aku meraih tangan Jekti yang terpeleset. Dan dari belakang, suara berat itu kembali terdengar, jelas sekali di telinga. "Kalian, sudah ditandai." Langit mendadak gelap, kabut menyelimuti semuanya. Perjalanan yang tadinya hanya ingin mencari kedamaian, kini berubah menjadi perjalanan yang penuh teror. Sejak saat itu, aku tahu, kami tidak hanya berlima. Ada yang ikut, dan mereka tidak mau kami pulang dengan tenang. Kami berlari menuruni jalur setapak yang makin licin. Kabut makin tebal, jarak pandang hanya sejengkal ke depan. Nafas terengah, lutut gemetar. Tapi kami tak berani berhenti. Suara gamelan yang tadi pelan kini berganti menjadi suara seperti keramaian pasar, suara orang menawar, tertawa, memanggil-manggil, padahal kami di tengah hutan. Gino tiba-tiba terjatuh. Aku segera memapahnya. "Ayo, Gin. Jangan berhenti. Tunggu." Tuh, Gino menarik napas, matanya menatap ke belakang. Aku ikut menoleh. Di kejauhan, di balik kabut, kami melihat kerumunan itu lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Sosok-sosok tanpa wajah. Hanya rongga hitam, dan tubuh-tubuh mereka melayang perlahan. Mereka semua berjalan ke arah kami, membawa barang-barang pasar, dan mereka tertawa. Aku menarik tangan Gino. Kami berlari lagi. Di depan, Budi mendadak berhenti. "Tuh, lihat." Aku melirik. Di tengah jalan setapak, ada pohon besar yang tumbang. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri di batang pohon itu, menempel sesuatu. Sebuah plastik bening, berisi ayam hitam yang sudah mati, lehernya digantung, darah masih menetes perlahan, menodai batang kayu. Darman mundur perlahan. "Jangan lihat. Jangan sentuh," katanya gemetar. Kami memutar, lewat jalur kecil di samping. Tapi semakin kami berjalan, suara ketawa itu semakin jelas. Kami akhirnya tiba di sebuah tanah lapang. Kami berhenti, mengatur napas. Tapi dari balik semak-semak, terdengar suara-suara berbisik, seperti orang ramai membicarakan kami. Tapi tak ada siapa-siapa. "Dengar, kan?" bisik Jekti. Aku mengangguk. Lalu, angin besar kembali bertiup. Aroma anyir darah tercium kuat. Gino tiba-tiba muntah. Tapi yang keluar dari mulutnya, hanya air bening. Dia jatuh terduduk, wajahnya pucat. Budi memegangi kepalanya. "Ada yang berat di pundakku, ada yang numpang," katanya dengan suara gemetar. Kami semua panik. Tapi di tengah kepanikan itu, dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi hitam, matanya merah, berjalan pelan, menyeret rantai besi. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat. Sosok itu berhenti beberapa meter dari kami, lalu menunjuk ke arah Darman.
Dan seketika, Darman jatuh pingsan. Aku berlutut, mencoba membangunkan Darman, tapi matanya melirik ke arahku kosong. Tiba-tiba mulutnya bergetar, dan suara yang keluar, bukan suara Darman. Suara berat, dalam, dan dingin. Siapa yang melanggar? Siapa yang tidak sopan? Sudah kutandai. Aku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Budi menarik lengan bajuku. Tuh, kita harus turun sekarang. Kami menggendong Darman yang masih lemas. Tapi baru beberapa langkah, kabut makin pekat. Kami kehilangan jalur. Semua arah terlihat sama. Gino membuka peta, tapi peta sudah basah, tak terbaca. Kompas pun berputar tak jelas. Kami berjalan pelan, berharap menemukan tanda. Tapi yang kami temui, adalah pos 2. Kami heran. Bukankah tadi kami sudah melewati pos 2? Kenapa kembali lagi ke sini? Aku berjalan ke shelter pos 2, dan tertegun. Di dalam shelter, ada 3 batu nisan kecil. Baru. Masih basah tanahnya. Di setiap batu nisan tertulis nama yang samar, tapi aku bisa membaca jelas satu nama, Darman. Aku membeku. Gino jatuh terduduk, menangis pelan. Ini, apa, artinya? Gumam Budi. Lalu, dari belakang, terdengar suara langkah kaki pelan. Kami semua menoleh. Di balik kabut, muncul sosok perempuan tua, memakai kebaya hitam, membawa tongkat kayu. Wajahnya keriput, matanya kosong. Dia berjalan pelan, lalu berhenti di depan kami. Dengan suara parau, dia berkata, "Kalian, sudah dipanggil." Lalu, sosok itu menghilang begitu saja. Dingin menyelimuti tubuh kami. Badan terasa lemas, kaki gemetar, mulut keluh. Di kejauhan, suara lonceng berbunyi pelan, makin lama makin keras, disusul suara tawa berat yang menggema di tengah hutan. Ho, 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 kalian tidak akan pulang. Kami hanya bisa saling berpandangan, dan mulai paham, kami sudah masuk ke wilayah yang tidak seharusnya kami ganggu. Kami semua terdiam. Nafas tertahan, tangan dingin, kaki gemetar. Suara tawa berat yang menggema dari kejauhan seperti datang mendekat, menyelubungi kami dari segala arah. Gino duduk bersimpuh, memeluk lutut, menunduk dalam ketakutan. Budi hanya berdiri mematung, keringat dingin membasahi wajahnya. Darman, yang entah bagaimana tiba-tiba tersadar dari pingsannya, menatap ke arah batu nisan yang terukir namanya sendiri. Wajahnya pucat, matanya membesar, ia berbisik lirih, "Aku, sudah dipanggil." Aku mencoba menarik nafas panjang, menenangkan diri, padahal jantungku sudah hampir copot rasanya. Lalu, angin kencang kembali bertiup, menggoyangkan pepohonan besar. Kabut berputar-putar membentuk pusaran tipis. Dari dalam pusaran kabut itu, sosok tinggi besar perlahan muncul. Hitam legam, tubuhnya membentuk bayangan raksasa, matanya merah menyala, seperti bara api. Langkah-langkahnya pelan, berat, dan setiap kakinya menapak, bumi seakan ikut bergetar. Dia berhenti hanya beberapa meter dari kami. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Nafasku membeku. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kami. Satu persatu. Jari telunjuknya besar, kukunya panjang melengkung tajam, hitam pekat. Pertama menunjuk ke arah Darman. Darman berteriak, tubuhnya gemetar hebat, jatuh terduduk, matanya melotot. Kemudian jari itu bergerak perlahan, menunjuk ke arah Budi. Budi memejamkan mata, tubuhnya kaku. Lalu bergeser ke arah Gino. Gino langsung menangis. "Ampuni kami, maafkan kami," suaranya lirih, parau. Dan akhirnya, jari besar hitam itu mengarah tepat padaku. Aku merasa sekujur tubuhku ditarik ke bawah, seperti ada beban besar yang menindih dadaku. Nafasku tercekik. Kakiku lemas. Mataku kabur. Tapi di tengah kabut, aku melihat sosok itu mendekat. Mata merahnya menembus jantungku. Dia berhenti di depanku. Pelan-pelan, mulut besarnya membuka, suara berat bergema. "Siapa yang mengucapkan kata-kata tidak pantas di tempat ini? Siapa yang meremehkan? Keluar, ke sini." Aku tahu, seseorang di antara kami sudah melanggar. Tiba-tiba, Gino berteriak. "Maaf, aku waktu di bawah bilang. Ah, paling cuma cerita orang tua."
Tempat ini kan cuma hutan. Aku yang ngomong, aku yang sombong, aku yang lancang. Sosok itu menoleh pelan ke arah Gino. Udara menjadi sangat berat. Telingaku berdengung. Langit seperti berputar. Sosok besar itu mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba dari segala arah terdengar suara tangisan, suara tertawa, suara teriakan, suara gamelan, semuanya berbaur jadi satu, memekakkan telinga. Gino menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang, lalu tiba-tiba terhempas ke belakang, tubuhnya membentur pohon besar. Ia pingsan dengan mata terbuka. Kami semua panik. Aku mencoba menghampirinya, tapi sosok besar itu menahan langkahku hanya dengan tatapan matanya. Lalu, dia mengucapkan kata-kata terakhir, perlahan, jelas. Yang sombong, sudah ditandai, yang lainnya, pulanglah, dan jangan pernah kembali. Setelah itu, sosok besar itu perlahan menghilang di telan kabut, suara gamelan meredup, suara tawa menghilang, dan angin berhenti. Hutan menjadi sunyi kembali. Kami semua hanya bisa terduduk di tanah, menggigil, memandangi tubuh Gino yang terkulai tak sadarkan diri, dengan darah menetes pelan dari hidungnya. Kami baru menyadari, malam itu, kami bukan hanya sekadar mendaki gunung. Kami telah melanggar batas, dan dibalas dengan cara yang tidak akan pernah bisa kami lupakan seumur hidup. Hutan kembali sunyi. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada tawa, tak ada bisikan. Hanya hembusan angin pelan yang terasa seperti napas panjang dari alam setelah mengamuk. Kami semua masih terduduk lemas. Nafas memburu, lutut gemetar, tubuh dingin. Aku menoleh ke arah Gino yang tergeletak tak sadarkan diri dengan darah menetes dari hidungnya. Tubuhnya masih hangat, dadanya pelan-pelan naik turun, dia masih bernapas. Tapi wajahnya pucat, seperti kehilangan darah. Budi dan Darman segera menghampiri, memeriksa keadaannya. Dia masih hidup, kata Budi, suaranya parau, setengah lega, setengah ketakutan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Pikiranku berantakan. Semua yang terjadi baru saja, terlalu nyata. Ini bukan mimpi buruk, ini bukan cerita karangan. Kami sudah mengalaminya sendiri. Aku berdiri perlahan, kakiku masih gemetar. Kita harus segera turun, kataku pelan, tapi tegas. Semua mengangguk. Tanpa banyak bicara, kami mulai berjalan pelan menuruni jalur setapak, Gino kami papah bersama. Kabut perlahan mulai menipis, tapi rasa takut masih menempel di dada. Setiap ranting yang patah, setiap desir angin, membuat kami menoleh dengan waspada. Tidak ada yang berani bersuara. Darman bahkan menggenggam tas ranselnya erat-erat, bibirnya komat kamit membaca doa yang tak pernah putus. Perjalanan terasa jauh lebih panjang. Jalur yang tadi kami lewati seperti berubah bentuk. Kadang menanjak tiba-tiba, kadang menurun curam, penuh bebatuan yang licin. Kami harus berhenti beberapa kali karena Gino muntah-muntah. Tapi perlahan, langkah demi langkah, akhirnya suara gemericik air terdengar. Itu tanda kami semakin dekat ke bawah. Begitu melihat pelang kayu bertuliskan, pos 1, kami semua hampir menangis lega. Tanpa komando, kami berhenti, duduk bersandar di batang pohon besar, mengatur napas. Darman mengusap wajahnya, matanya berkaca-kaca. Kita, sudah hampir selamat, katanya dengan suara serak. Aku hanya mengangguk pelan. Belum berani merasa lega sepenuhnya. Kami melanjutkan perjalanan, kali ini lebih cepat. Langit mulai menguning, fajar sebentar lagi menyingsing. Kami berjalan menuruni jalur berbatu menuju gerbang pos perizinan. Dan ketika akhirnya gapura pos perizinan tampak di depan mata, semua rasa takut, cemas, lelah, campur jadi satu. Rasanya seperti baru saja keluar dari mimpi buruk yang sangat panjang. Pos perizinan masih tertutup. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Kami duduk di pelataran, membaringkan Gino yang masih lemas. Aku menatap langit yang mulai terang. Sinar oranye samar menyembul dari balik pepohonan. Udara pagi dingin, tapi rasanya jauh lebih ringan dibanding tadi malam. Budi menepuk pundakku pelan. Kita masih diberi kesempatan pulang, katanya lirih. Aku hanya menunduk. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukur, takut, dan kelelahan yang bercampur jadi satu. Tak lama kemudian, penjaga pos datang. Dia memandang kami dengan dahi berkerut. Kalian, kenapa?
tanyanya. Aku hanya bisa menjawab lirih, "Gak apa-apa, Pak, cuma kecapean." Dia mengangguk pelan, seolah sudah paham. Mungkin dia sudah terlalu sering melihat pendaki turun dengan wajah pucat dan mata kosong, membawa beban cerita yang tak sanggup diceritakan. Kami mengambil KTP yang disimpan di pos. Tanganku gemetar saat menerima kartu identitas itu. Dan saat mataku tertuju pada KTP milik Gino, ada bercak merah kering. Seperti cipratan darah. Aku menoleh ke Budi, memperlihatkan KTP itu. Budi hanya menelan ludah dan memalingkan muka. Kami tahu, peringatan itu nyata. Kami tidak berkata apa-apa lagi. Hanya saling menatap, penuh makna. Pagi itu, di pelataran pos perizinan, kami duduk diam, memandang kabut yang perlahan naik ke atas gunung. Hutan yang tadinya menelan kami, kini melepas kami kembali ke dunia nyata. Tapi aku tahu, satu hal, apa yang kami alami, tidak akan pernah benar-benar pergi dari ingatan kami. Sesuatu dari hutan itu telah menandai kami. Dan kami hanya bisa berdoa, semoga mereka membiarkan kami pulang dengan selamat. 3 hari setelah kami turun dari Gunung Gombel, Gino masih terbaring lemah di rumah sakit. Dokter bilang hanya kelelahan parah dan dehidrasi. Tapi aku tahu, bukan hanya itu. Setiap malam, Gino mengigau. Bibirnya bergetar menyebutkan kata-kata yang tidak kami mengerti. Kadang tertawa pelan, kadang menangis, dan matanya melirik ke sudut-sudut ruangan, seolah ada yang berdiri di sana. Budi, Darman, Jekti, dan aku sering bergantian menungguinya. Tapi setiap kali malam tiba, ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Ada kalanya lampu tiba-tiba meredup sendiri, atau suara ketukan pelan terdengar dari balik jendela, padahal ruangan di lantai 2. Hari keempat, Gino membuka matanya. Tubuhnya masih lemas, tapi dia menatap kami satu persatu. Matanya sendu, penuh rasa sesal. Aku sudah lancang, katanya lirih. Aku bilang tempat itu cuma hutan, aku menertawakan larangan, aku meremehkan. Kami hanya terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Gino menoleh ke arah jendela, menatap ke kejauhan. Malam-malam, aku masih dengar suara gamelan, bisiknya pelan. Aku merinding mendengarnya. Seminggu berlalu. Gino perlahan membaik. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kembali dari dirinya, canda tawa. Gino yang dulu cerewet, suka bercanda, berubah jadi pendiam. Wajahnya selalu terlihat menunduk, matanya kosong. Sampai suatu malam, saat kami semua sedang berkumpul di rumah Gino, dia berkata pelan, "Aku mimpi lagi." Di mimpiku, aku berjalan sendirian di tengah pasar, ramai, tapi semua orang menatapku tanpa wajah. Lalu ada yang bisikan di telingaku. Kami semua menoleh, menunggu ceritanya. Gino menelan ludah. Dia bilang, "Kamu sudah dipanggil, tinggal menunggu giliran." Tidak ada yang bicara setelah itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kami kembali ke rutinitas. Tapi setiap kali malam turun, kadang aku masih terbangun mendadak, keringat dingin membasahi tubuh. Kadang aku mencium bau kemenyan samar-samar dari jendela yang tertutup rapat. Pernah suatu malam, aku sedang sendiri di kamar. Lampu mati mendadak. Dalam gelap, terdengar suara gemerincing, seperti lonceng kecil, berayun perlahan di sudut ruangan. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya memejamkan mata, membaca doa dalam hati sampai pagi menjelang. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mendengar kabar dari Darman. Dia berkata lirih di telepon, "Warto, Jekti pindah keluar kota." Dia bilang, sering didatangi dalam mimpi, oleh perempuan tua berkebaya hitam. Aku terdiam. Darman melanjutkan, "Aku juga, kadang dengar suara pasar di tengah malam. Aku takut, aku takut kita memang sudah ditandai." Aku tidak menjawab. Hanya menggenggam ponselku erat-erat. Waktu berlalu, tapi aku tahu, beberapa batas, tidak boleh dilewati. Beberapa tempat, tidak boleh dianggap remeh. Kami mungkin sudah pulang. Tapi sebagian dari kami, mungkin tidak pernah benar-benar kembali. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa sopan santun dan menghargai tempat yang kita datangi adalah hal utama. Jangan sampai kita menjadi sombong dan meremehkan, karena alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan.
Terima kasih sudah membaca cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.